Nah, gerbang yang ada di belakang saya hari ini sangat cocok untuk kantor, rumah, dan tempat pabrik atau tempat bekerja para penonton. Nah, penasaran dengan dua gerbang di belakang saya ini? Saksikan terus video review ini sampai selesai. Halo, jumpa lagi para penonton di channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, hari ini sebelum kita mereview dua gerbang di belakang saya ini, saya meminta para pengusaha dan para calon pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Kenapa? Dengan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, para penonton akan selalu mendapatkan update-update produk terbaru dari PT Indotara Persada, baik itu dari produk komersial sampai dengan industrial yang akan membantu efisiensi dan efektivitas produktivitas Anda di tempat bekerja Anda. Jadilah para pengusaha yang selalu berkembang dengan inovasi bersama PT Indotara Persada. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung review dua gerbang di belakang kita hari ini. Dua gerbang ini dikenal sebagai walk-through metal detector, atau bisa juga gerbang metal detector, atau bisa juga metal detector dalam bentuk gerbang. Karena metal detector ini banyak ya. Bisa untuk metal detector yang handheld atau yang dipegang oleh tangan, atau juga metal detektor untuk tanah. Nah, khusus hari ini kita akan membahas gerbang metal detektor, kita sebutnya. Gerbang metal detektor yang di belakang kita ini dari Getrag dengan tipe GF-MD 3000. Dua buah gerbang ini mempunyai ukuran tunnel size dengan tinggi 2000 mm. Tunnel size yang saya sebut ini yang ini ya. Gerbang untuk masuknya itu ya, itu tunnel size-nya itu dengan tinggi 2000, dengan lebar 500, dengan panjang 700. Untuk dua buah gerbang ini mempunyai tingkat sensitivity sampai dengan level 300. Jadi start dari 0 sampai dengan 300. Oke? Semakin rendah sensitivity, semakin presisi. Tapi ya, kemampuan mendeteksinya juga cukup rendah. Artinya di mana metal-metal kecil seperti cincin atau aluminium foil atau juga metal-metal kecil lah, anting seperti itu akan lebih sulit dideteksi. Tapi jika sensitivity-nya semakin besar, maka kelas-kelas metal kecil seperti tadi cincin bahkan sampai anting itu bisa terdeteksi oleh gerbang metal detektor ini. Metal detektor ini sendiri sudah terdiri dari dua buah kaki seperti ini dengan satu buah panel elektrikalnya. Nah, untuk metal detektor ini sebenarnya tidak ada pengaturan atau settingan yang rumit karena user interface-nya juga sudah sangat ramah sekali. Di sini ada 5 button: escape, panah atas, panah bawah, enter, dan power. Kalau power itu untuk menyalakan dan mematikan unit. Terus juga ada enter untuk masuk ke dalam menunya. Ini untuk pilih menu dan ini untuk back. Oke? Nah, jadi untuk user interface-nya sudah sangat ramah sekali. Untuk setting elektrikal ada di dalam sini. Nah, untuk pemasangan dari Getrag metal detektor ini juga sudah sangat mudah. Mungkin video pemasangannya kita akan upload di sesi yang berbeda. Jadi untuk sesi hari ini kita akan review aja dulu untuk gerbang metal detektor ini. GF-MD 3000 ini mempunyai 24 zone deteksi. Jadi para pemirsa bisa pilih dari 1, 8, 16, dan 24 deteksi. Oke, dengan tingkat sensitivitas sampai 300. Oke ya. Nah, untuk masuk ke dalam menu dari GF-MD 3000 ini sendiri, para pemirsa bisa masukkan password, yaitu passwordnya adalah 105 kali. Oke, atau juga jika para pemirsa nggak mau kayak capek mendongak ke atas gitu-gitu, nah para pemirsa bisa gunakan remote ini. Nah, remote ini juga para pemirsa sudah dapatkan di pembeliannya. Yang para pemirsa bisa lihat, sebentar kita coba setting. Nah, ini udah masuk ya ke dalam menunya cuma dengan pakai remote. Oke, di sini ada program setting untuk sensitivitas, alarm, zone, time, language, system, display, diagnosis, register, location, records, and passwords. Nah, program setting ini nggak harus para pemirsa kuasai semua. Yang cukup para pemirsa kuasai atau settingan-settingan yang harus para pemirsa perhatikan adalah di bagian sensitivity atau sensitivitasnya. Yang kedua adalah di bagian alarm, ketiga di bagian zone, terus time ini untuk mengatur waktu ya. Kita coba bahas satu-satu deh. Oke, untuk sensitivity, para pemirsa bisa mengatur tingkat sensitivitasnya sendiri. Nah, tingkat sensitivitas itu dibagi menjadi dua, overall atau zone. Zone ini artinya
zone ini lebih ke ini ya. Jadi jika para pemirsa ibaratnya contoh nih, kalau saya masukkan handphone atau handphonenya ada di sini, dia akan membaca persis di bagian sini. Tapi itu semua balik lagi ya, ketika sensitivitasnya diatur terlalu tinggi atau sangat tinggi, maka semuanya akan dideteksi. Contoh, kalau para pemirsa pakai ikat pinggang, itu tuh kalau di tingkat level 0 atau tingkat level 1 atau 10, nah itu tuh biasanya tidak akan terdeteksi bagian besinya. Tapi kalau bagian handphone yang sengaja dikeluarin seperti ini, itu akan terdeteksi persis banget lokasinya di mana handphone itu berada. Oke, itu namanya adalah tingkat sensitivitas zone. Jadi zone-nya itu ada 24. Kalau para pemirsa bisa lihat gambar ini, di bagian sini zone ini, para pemirsa bisa lihat untuk dari 1 sampai 24 sudah dibagi menjadi per part. Nah, tingkat sensitivitas zone sendiri itu bisa diatur. Kalau para pemirsa nggak mau ribet, ngaturnya cukup di bagian overall aja. Nah, ini yang saya bilang, overall sensitivity. Overall sensitivity itu dari level 1 sampai dengan 300. Semakin rendah sensitivity, semakin rendah juga dia kemampuan untuk mendeteksinya, sensitivitasnya. Sensitifnya itu sangat rendah sekali. Yang artinya, dia cuma bisa mendeteksi logam-logam atau metal atau alat elektronik apapun yang memang cukup gede. Seperti handphone, atau para pemirsa bawa tas, atau para pemirsa bawa metal gede. Nah, itu pasti langsung terdeteksi. Tapi mode-mode anting, mode-mode cincin itu nggak akan terdeteksi. Nah, di sini ada 2 buah gerbang. Kita akan coba demokan dengan tingkat sensitivitas 1 dengan tingkat sensitivitas 200. Oke ya, kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, ini zone. Ini zone. Jadi zone tuh bisa diatur tingkat sensitivitasnya di 220 dan lain-lain. Tapi biasanya rata-rata orang-orang akan lebih seneng ngatur langsung di bagian overall. Nah, alarm ini ada audio alarm terakhir 1 detik, LED alarm itu maksudnya adalah settingan berapa detik mau bunyi dan LED-nya berapa detik mau nyala. Biasanya standarnya untuk audio itu 1 detik, untuk LED-nya sendiri 3 detik. Kalau mau misalnya pengen ubah-ubah lagi ya boleh. Alarm volume ini adalah tingkat suara alarm bunyinya. Terus alarm tones, ini bunyi-bunyi jenis alarmnya dari A sampai F. Orang bisa pilih. Nah, ini untuk zone. Zone ini yang saya bilang ada 1, 8, 16 dan 24. Jadi kalau para pemirsa setting ke 24 deteksi zone, dia akan lebih presisi ketika menunjukkan di mana posisi barang metal tersebut. Nah, para pemirsa akan lihat nanti ketika demonya. Di sini 16, kita coba setting di 24 aja karena biasanya rata-rata pasti para pemirsa ingin kesensitifan deteksinya itu lebih presisi dan lebih detail, lebih bagus. Oke, ini time ini untuk ngatur tanggal dan jam. Terus untuk language ada 2 bahasa, Inggris dan Mandarin. Terus ada sistem di sini adalah working channel, detect speed dan power condition. Oke, untuk detect speed itu kita ikut default pabrik aja dari 100 dengan power condition on. Nah, working channel ini yang mau saya bahas, working channel. Jadi working channel di sini tuh kalau nggak salah tuh ada 30 lebih channel. Apa gunanya? Jadi gini. Jadi biasanya kalau untuk mungkin rata-rata orang pengen ada metal detektor ini pasti ada 2 jalur ya, masuk dan keluar. Karena kenapa? Supaya semakin banyak metal detektor orang-orang nggak ngantri. Para pemirsa pasti sering sekali ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau para pemirsa selalu perhatikan, metal detektornya tuh selalu ada lebih dari 1. Baik itu jalur masuk ataupun jalur keluar, baik itu pemeriksaan bagasi nantinya ketika mau boarding dan lain-lain, selalu minimal ada 2 metal detektor. Nah, fungsi working channel itu adalah untuk mengatur settingan si 2 metal detektor yang ditempatkan bersebelahan. Jadi ketika metal detektor ditempatkan bersebelahan, working channelnya itu tidak boleh sama, karena itu akan menyebabkan error sehingga metal detektor tidak akan bekerja dengan baik. Jadi misalkan kalau metal detektor ini disetting di channel 10, artinya metal detektor ini setting di channel 7. Tapi kalau lokasinya sangat berjauhan, mungkin beda 2 lantai atau memang cuma di gedung itu ada 1, nah itu bebas ya. Working channelnya mau berapapun bebas. Tapi selama metal detektor ini berdiri bersebelahan, working channelnya tidak boleh sama. Kita balik ke sistem setting display. Ini display bisa diatur. Kalau mode indoor dia akan lebih warnanya akan lebih terang, tapi kalau outdoor dia akan lebih gelap dan menyesuaikan pencahayaan ya. Ini diagnosis untuk melihat apakah unit normal. Kalau left door itu normal ya, artinya di sini normal, dia udah mendiagnosis. Back door normal,
audio alarm. Nah, bunyi ya, artinya nggak ada masalah. Terus di bagian LED, artinya menyala semua, para pemirsa bisa lihat. Artinya tidak ada kendala ya. Nah, itu untuk kita selalu mendiagnosis jika ada ya lebih inilah, diagnosis rutin lah sebelum kita gunakan. Oke, ini untuk serial number. Ini lokasi. Nah, lokasinya para pemirsa bisa pilih ya, spotnya ada banyak sekali pilihan, airport, terus hotel, dan lain-lain. Banyak sekali jenis pilihannya, para pemirsa bisa pilih sesuai kebutuhan para pemirsa. Records, working hour, passengers number, terus alarm recordnya. Nah, ini adalah gerbang ini udah bekerja atau nyala sudah berapa lama, terus yang lewat udah berapa banyak, kayak gitu ya. Nah, ini untuk password. Ini untuk mengatur password baru yang dari misalkan password defaultnya kan 100.000. Nah, artinya password barunya para pemirsa mau setting apa, kayak gitu ya. Nah, itu untuk pengaturan settingnya seperti yang saya infokan tadi. Untuk user interface-nya sendiri sudah sangat ramah sekali. Jadi yang belum pernah pegang settingan ini udah pasti bisa pegang settingnya. Oke, setelah kita membahas untuk masalah dari gerbang metal detector, kita akan coba sedikit review yang seperti saya infokan tadi. Gimana kalau bedanya level sensitivitas pada gerbang, kita sebut gerbang A, ini gerbang B ya, sensitivitas di sensitivitas 1. Nah, ini ada 15 kotak ya, yang satu kotaknya menandakan 20 kelipatan 20. Jadi 1 sampai 20, selama sensitivitas 1 sampai 20 artinya masih diisi satu kotak, kayak gitu ya. Kita coba lihat di satu ini. Nah, ini bedanya ya, para pemirsa bisa lihat di sini terpenuhi satu kotak dari 15 kotak, artinya sensitivitasnya itu di level 1 sampai 20. Tapi di sini dia terpenuhi 10 kotak, artinya sensitivitasnya berada di range 200, artinya 180 sampai dengan 200. Oke, nah di sini saya menggunakan yang sama, zone-nya 24 zone dengan dua buah channel yang berbeda, 10 dan 8. Oke, sebelumnya kita coba yang sensitivitas rendah dulu. Jadi para pemirsa ada gambaran di mana kalau sensitivitas rendah itu sistem pendeteksiannya. Oke, di sini saya ada pakai kacamata, jam tangan dengan handphone. Oke ya. Nah, para pemirsa bisa lihat dia hanya membaca handphone. Oke, karena handphone cukup gede ya. Sedangkan kalau cincin, kacamata dengan jam itu kandungan metalnya lebih sedikit. Tapi kita coba di gerbang yang sensitivitasnya bisa mencapai 200. Nah, para pemirsa bisa lihat hampir semua LED-nya menyala. Karena kenapa? Selain saya bawa ini, jam tangan, cincin, kacamata, terus juga handphone, sepatu juga pasti ada ya, metanya apalagi sepatu safety gitu. Terus juga bagian celana udah pasti ada besinya. Nah, itu semua terdeteksi jika sensitivitasnya sangat tinggi sekali. Oke, itu untuk masalah sensitivitas. Yang saya bilang semakin tinggi, semakin rendah sensitivitasnya, dia bisa mendeteksi semakin rendah. Nah, kayak gini nggak bunyi ya. Nah, tapi kalau saya deketin, nah dia baru bunyi. Oke, nah yang saya bilang, jadi tingkat sensitivitasnya itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan para pemirsa. Nah, ini saya contohin kalau seandainya channelnya saya buat sama. Nah, kita buat di angka 10 ya, kirinya 10, kanan 10. Nah, para pemirsa bisa lihat. Nah, dia bunyi semua ya. Oke. Nah, di sini juga bunyi semua. Nah, ini artinya error ya. Walaupun bahkan para pemirsa nggak bawa apapun, si gerbang ini pasti tetap berbunyi. Yang seperti saya bilang tadi, channelnya sama. Kalau channelnya sama dengan posisi penempatan si dua metal detektor ini berdekatan, sudah pasti nanti pembacaan atau sensitivitasnya error. Oke, kita balikin lagi. Nah, pemirsa bisa lihat, saya dekatkan di sini. Nah, saya dekatkan di sini. Nah, tetap yang dibaca handphone ya, karena kandungan metalnya lebih gede.
Demikian demo singkat dari beberapa pengaturan sensitivitas, pengaturan channel, bahkan pengaturan untuk sistem dan lain-lainnya ya. Nah, jadi kalau untuk masalah sensitivitas itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kantor, kebutuhan pabrik, apa metal apa yang mau dideteksi. Semakin gede sensitivitas, semakin sensitif juga si metal detektor akan mendeteksi jenis metal tersebut. Oke, untuk garansi dari Gearfix metal detektor ini juga, Gearfix Walkthrough metal detektor ini menawarkan garansi atau memberikan garansi selama 24 bulan di bagian elektrikal. Nah, tidak usah khawatir juga, setelah masa garansi selesai, Indotara juga menjamin 20 tahun untuk ketersediaan spare part Walkthrough metal detektor ini. Nah, untuk gerbang metal detektor ini, para pemirsa yang penasaran ingin coba, terus ingin belajar settingan dan lain-lain, nah itu atau para pemirsa pengen beli tapi takut nggak bisa pasang, nggak perlu khawatir, tim Indotara sudah menyediakan jasa instalasi atau memberikan training-training dari teknisi-teknisi yang sudah profesional di bidangnya. Oke, nah untuk para pemirsa yang penasaran pengen coba unit ini, pengen lihat unit ini dan mau tahu setinggi apa, cocok atau enggak buat ditaruh di kantor atau di pabrik atau di tempat kerja para pemirsa, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, para pemirsa yang belum punya waktu dan pengen lihat harga unit dan lain-lain, para pemirsa bisa langsung akses di website PT Indotara Persada www.indotara.co.id, cari di menu security equipment atau bisa langsung di kolom search cari GF Strip MD 3000 Gearfix Walkthrough Metal Detector, atau para pemirsa bisa langsung akses di marketplace kesayangan para pemirsa di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan marketplace lainnya. Oke, mungkin demikian review video kita pada hari ini. Jika para penonton punya pertanyaan terkait metal detektor atau pertanyaan-pertanyaan terkait security equipment lainnya, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.